Hai, kembali lagi bersama aku di video pembelajaran. Kali ini aku bakalan membahas mengenai bagaimana cara mengatasi gangguan kecemasan melalui psikoterapi Islam. Kesadaran masyarakat akan pentingnya aspek kesehatan mental masih sangat minim di tengah tingginya jumlah populasi yang mengalami gangguan kesehatan mental. Menurut data yang dilansir oleh Kementerian Kesehatan, tercatat 20% penduduk Indonesia mengalami potensi masalah kesehatan mental. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh tim peneliti dari Fakultas Kesehatan Universitas Indonesia terhadap anak muda yang usianya 16-24 tahun, menemukan fakta bahwa 95% responden pernah mengalami gejala kecemasan. Lalu, apa sih kecemasan itu? Menurut Leonard, kecemasan merupakan rasa takut dan khawatir yang ditandai dengan perasaan tegang yang berlebihan pada individu. Sedangkan menurut Dauran dan Barlow, kecemasan didefinisikan sebagai suasana perasaan yang ditandai dengan ketegangan fisik dan kekhawatiran yang berlebihan pada individu. Kecemasan merupakan perasaan takut dan khawatir yang bersifat lama pada sesuatu yang bersifat subjektif atau belum pasti terjadi, dan berhubungan dengan perasaan yang tidak menentu. Nah, kecemasan ini merupakan bentuk emosi dari individu sebagai reaksi terhadap suatu ancaman, tekanan, dan kekhawatiran yang mampu mempengaruhi fisik dan psikis dari si individu. Kecemasan terkadang muncul akibat adanya respon atau konflik, ataupun juga karena akibat pengalaman baru yang belum pernah dialami sebelumnya. Rasa cemas merupakan hal normal yang dirasakan seseorang ketika menghadapi situasi atau mendengar berita yang menimbulkan rasa takut atau khawatir. Nah, rasa cemas ini masih terbilang normal jika hal pemicunya hilang dan dapat dikendalikan. Nah, rasa cemas ini dapat dikatakan sebagai gangguan psikologis jika rasa cemas tersebut menghalangi seseorang untuk menjalani kegiatan sehari-harinya. Beberapa penyebab kecemasan diantaranya pengalaman masa lalu dan stres jangka panjang. Adanya pengalaman traumatis yang terjadi pada masa kanak-kanak menjadi penyebab utama terjadinya kecemasan. Ketika individu menghadapi peristiwa yang serupa, maka ia akan merasakan ketegangan. Misalnya, dia dulunya pernah dilecehkan oleh seseorang. Nah, pengalaman negatif itu akan meningkatkan resiko kecemasan pada individu tersebut. Yang kedua, adanya tekanan dari lingkungan. Misalnya, si A ingin kuliah, dia ingin masuk ke jurusan A, tetapi dia dipaksa oleh orang tuanya untuk masuk ke jurusan B. Nah, dalam proses perkuliahannya, ia selalu merasa cemas dan khawatir jika tidak bisa lulus dengan nilai sempurna karena jurusan B tersebut bukan passionnya. Nah, yang ketiga ada pikiran individu yang tidak rasional. Individu tersebut terlalu mencemaskan kejadian yang nantinya belum tentu terjadi. Yang keempat, faktor penyakit, misalnya sakit jantung, kemudian faktor keturunan atau genetik. Jika di antara anggota keluarga memiliki gangguan kecemasan, maka seseorang akan berisiko untuk mengalaminya. Banyak orang pasti pernah ataupun merasa cemas atau gugup dalam hidupnya. Misalnya ketika menghadapi masalah di tempat kerja, sebelum mengerjakan soal ujian atau wawancara kerja. Nah, rasa cemas ini timbul sebagai respon individu ketika individu tersebut mengalami stres. Nah, gangguan cemas ini terjadi ketika coping mekanisme seseorang tidak mampu menangani rasa cemas, sehingga membuat individu merasa sedang terancam meskipun sebetulnya tidak ada ancaman untuk individu itu. Nah, beberapa gejala cemas yang mungkin dirasakan seperti yang pertama ada gejala psikologi. Nah, gejala psikologi ini berupa rasa khawatir atau takut berlebihan, kemudian merasa gelisah, bicaranya berlebihan, kemudian sulit berkonsentrasi, kemudian susah tidur, kemudian takut hilang kendali. Nah, yang kedua ada gejala fisik. Gejala fisik ini biasanya ditandai dengan tekanan darah dan denyut jantung meningkat, kemudian tegangan otot di kepala atau leher, sering sakit kepala atau pusing, mual atau diare, berkeringat dingin, kemudian merasa gemetar, lelah, dan lemas. Nah, gejala yang ketiga ada gejala perilaku, yaitu berupa menghindari masalah yang membuatnya cemas, serta menarik diri dari kegiatan yang sebelumnya disukai. Dapat beberapa upaya pencegahan terjadinya kecemasan. Yang pertama, ada menjalin komunikasi dengan lingkungan sekitar. Nah, biasanya ketika seseorang mengalami cemas berlebihan, mereka akan cenderung menarik diri dari lingkungan. Padahal, salah satu cara untuk mengatasi kecemasan tersebut adalah dengan adanya dukungan sosial dari orang terdekat. Ketika individu mengalami kecemasan atau depresi, cobalah untuk mengungkapkan apa yang dirasakan dan tetaplah menjalin hubungan dengan lingkungan sekitar. Meskipun tidak mudah, namun mengisolasi diri dari lingkungan juga bukanlah jalan keluar dari kekalutan yang sedang dialami. Yang kedua, melakukan hal-hal yang disukai. Salah satu cara terbaik untuk menghilangkan cemas dan kecenderungan depresi adalah dengan melakukan apa yang disukai, seperti nonton film, jalan-jalan, pergi ke pantai, bernyanyi, dan lain-lain. Meskipun tidak selamanya kita bisa memaksa diri untuk melakukan hal yang kita sukai, namun tetap selalu berusaha untuk mendorong diri sendiri agar selalu aktif dan berkegiatan, setidaknya bukan karena kita benci. Kemudian yang ketiga, melakukan hal-hal yang baru. Nah, melakukan hal-hal yang baru ini
bisa menghilangkan rasa cemas yang berlebihan. Ketika kita menantang diri sendiri untuk melakukan hal-hal baru, tanpa disadari tubuh kita akan memproduksi hormon dopamin yang berhubungan dengan rasa senang dan bahagia. Yang keempat, yakni berjemur dengan sinar matahari. Tanpa kita sadari, kurangnya sinar matahari dapat memperburuk rasa cemas berlebihan dan depresi. Setidaknya 15 menit sehari dapat meningkatkan kadar hormon bahagia serotonin sehingga dapat memperbaiki mood kita. Yang kelima, olahraga yang rajin. Penelitian menunjukkan bahwa olahraga teratur dapat menghilangkan gejala depresi. Aktivitas fisik seperti olahraga dapat meningkatkan produksi endorfin yang memiliki efek mengurangi rasa sakit dan memicu perasaan senang, tenang, dan bahagia. Yang keenam, makan makanan yang sehat. Tanpa kita sadari, makanan yang kita konsumsi dapat berdampak pada perasaan kita. Oleh karena itu, tidak heran jika kita akan merasa kesal ataupun lelah ketika kita telat makan. Dan cara mengatasi cemas atau depresi, kita dapat meminimalkan konsumsi gula dan karbohidrat olahan. Namun, dianjurkan untuk meningkatkan asupan vitamin B, karena kekurangan vitamin B dapat memicu depresi. Yang ketujuh, ada tidur yang cukup. Sulit tidur dapat menjadi salah satu gejala depresi. Untuk mengatasi perasaan cemas atau depresi, cobalah untuk mengubah pola tidur. Mulai untuk tidur setidaknya 7 jam per hari dan singkirkan hal-hal yang dapat mengganggu kualitas tidur. Yang kedelapan, berpikir positif. Satu hal yang bisa membuat rasa cemas dan depresi semakin memburuk adalah pikiran negatif tentang diri sendiri dan lingkungan sekitar. Oleh karena itu, salah satu cara untuk mengatasi rasa cemas dan depresi adalah dengan berpikir positif. Upaya untuk mengurangi kecemasan yang dapat dilakukan, diantaranya yang pertama ada terapi sholat. Terapi sholat memiliki berbagai manfaat bukan hanya sebagai penjaga kesehatan, tetapi sebagai sumber kebahagiaan yang mampu menghindarkan seseorang dari penyakit fisik maupun psikis. Sholat juga mampu memberikan kebahagiaan bagi yang melaksanakannya, yang dapat diperoleh dengan memiliki jiwa yang tenang, selalu berpikir positif terhadap situasi yang tengah dihadapi. Menurut Muhammad Ali Aziz, sholat dapat dijadikan sebagai terapi yang mampu mengatasi berbagai permasalahan dalam kehidupan, baik dari segi fisik maupun psikis. Seseorang jika melakukan sholat atau melaksanakan sholat dengan ikhlas dan penuh kepasrahan, maka ketika sholat individu akan merasakan kehadiran Allah. Melaksanakan sholat secara khusyuk dengan niat menghadap dan berserah diri sepenuhnya kepada Allah, serta meninggalkan segala problematika kehidupan, maka seseorang akan merasa tenang, tentram, dan damai. Rasa cemas, stres, dan galau yang senantiasa menekan kehidupannya akan hilang. Yang kedua, ada terapi zikir. Zikir merupakan suatu amalan untuk mengingat Allah. Nah, zikir ini menjadi media untuk memfokuskan pikiran, hati, dan emosi dalam menjalin komunikasi yang intensif antara diri dengan Allah. Terapi zikir ini dapat membantu penderita gangguan kecemasan mengakhiri gangguan psikis. Nah, melalui terapi zikir akan memperoleh ketenangan bagi pelakunya. Dengan berzikir akan menjadikan hati tenang dan terhindar dari kecemasan, sehingga akan terbangun sugesti positif yang berkontribusi dalam menciptakan keyakinan, kekuatan, dan sikap optimisme bagi diri seseorang dalam menghadapi kehidupan. Yang ketiga, ada terapi doa. Doa mampu memberikan dampak yang begitu besar dalam mewujudkan harapan seseorang. Doa yang dipanjatkan sungguh-sungguh akan menguatkan jiwa, sebab ketika berdoa, seseorang akan secara sadar memposisikan dirinya berada di bawah, memasrahkan diri kepada pihak yang lebih tinggi. Yang keempat, ada membaca Al-Quran. Menurut Najati, Al-Quran mampu menyembuhkan berbagai penyakit jasmani maupun rohani, seperti kegelisahan, kecemasan, dan kejiwaan. Nah, dengan membaca Al-Quran dengan tenang dan menghayati akan berdampak pada penurunan rasa cemas, hati menjadi lebih tenang, pikiran terkendali, dan jiwa merasa lebih lapang.